Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Bagi teman-teman yang tidak punya mixer, kali ini saya akan buat roti sobek tanpa mixer, tanpa ulen, dan yang pasti anti gagal. Nah, untuk bahan-bahannya, 225 gram tepung cakra atau tepung protein tinggi. 3 gram ragi instan, saya menggunakan merek Fermivan. 25 gram susu bubuk. 40 gram gula pasir. 135 ml air hangat kuku. 1 butir kuning telur. 25 gram mentega atau bisa juga margarin. Kemudian 1/4 sendok teh garam halus. Isiannya saya menggunakan coklat batang secukupnya yang sudah dipotong kecil-kecil, bisa juga diganti dengan meses, lalu ada keju cheddar yang sudah diparut secukupnya. Berikutnya 1 sendok makan susu cair sebagai bahan olesan sebelum adonannya di oven atau dipanggang. Dan 1 sendok makan mentega atau margarin sebagai bahan olesan rotinya setelah matang. Dan yang terakhir saya menggunakan loyang bulat ukuran 22. Oke, pertama kita akan campurkan gula pasirnya sebanyak 2 sendok makan ke dalam air hangatnya. Untuk sisanya disisihkan saja dulu, kemudian tambahkan ragi instannya. Aduk sampai semua bahannya tercampur merata dan juga benar-benar larut. Tutup wadah raginya bisa menggunakan kain atau plastik wrap seperti ini, kemudian diamkan selama 10-15 menit hingga raginya berbuih atau berbusa. Sembari menunggu raginya didiamkan, sekarang saya akan campurkan tepung terigu dan juga susu bubuknya. Aduk kedua bahan ini sampai tercampur merata. Setelah selesai, sisihkan dulu kedua bahan ini. Selanjutnya, campurkan sisa gula pasir yang tadi dengan kuning telurnya. Kemudian kita aduk atau kocok dengan menggunakan sendok sampai gulanya larut atau tidak bergerindil. Adonan telurnya sudah selesai. Sekarang saya akan campurkan adonan tepung yang tadi, kemudian tambahkan adonan telur yang sudah dikocok tadi. Tuang secara perlahan, kemudian diaduk dengan menggunakan spatula. Adonannya sudah tercampur merata. Selanjutnya kita cek dulu raginya, saya diamkan tadi selama 10 menit dan raginya sudah berbuih dan berbusa, sekarang tinggal kita campurkan. Lalu tuang adonan ragi yang tadi secara bertahap sambil diaduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur merata. Setelah itu kita akan tambahkan margarin atau menteganya dan juga garam halusnya. Karena adonannya agak lengket dan juga berat, sekarang saya akan aduk dengan menggunakan tangan sampai butter dan juga garamnya tercampur dengan adonan yang tadi. Adonan ini memang agak lengket, jadi teman-teman tidak usah khawatir, jangan menambahkan tepung lagi ya. Adonannya sudah tercampur, saya tadi aduk selama 3 menit, sekarang tinggal kita tutup dengan kain serbet atau plastik wrap. Diamkan adonannya selama 30-45 menit hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, tadi saya diamkan selama 45 menit. Sekarang kita buka plastik wrappingnya. Setelah itu kita akan tinju adonannya untuk mengeluarkan gelembung udaranya. Kemudian adonannya dipindahkan. Setelah itu adonannya akan kita ulen lagi selama 1 menit. Karena adonannya lengket, teman-teman bisa taburi tangan dengan menggunakan tepung cakra juga. Nah, ini tadi adonan yang tadi ya, lumayan kalis. Oke, sekarang saya akan ulen selama 1 menit.
Sudah selesai. Berikutnya adonannya saya akan bagi menjadi 8. Untuk setiap bagian beratnya 55 gram. Adonan yang sudah dibagi sekarang tinggal kita bulatkan lagi, taburi tangan dengan menggunakan tepung biar lebih mudah dibentuk. Adonannya bisa dibentuk di wadah atau bisa juga dibulatkan di telapak tangan. Nah, ini sudah selesai satu, sekarang saya akan lanjut lagi. Adonan sudah selesai dibulatkan, sekarang kita tutup lagi dengan kain dan istirahatkan selama 10 menit. Adonannya sudah selesai diistirahatkan selama 10 menit. Ambil adonan yang tadi satu persatu. Pipihkan adonannya, kemudian bisa menggunakan rolling pin, kalau tidak punya bisa dipipihkan dengan menggunakan tangan. Lalu sekarang kita akan isi adonan ini dengan bahan isian yang tadi. Ini saya pertama menggunakan coklat, kemudian tutup adonannya seperti ini, sambil ditekan-tekan dari atas biar tertutup ya. Kemudian pipihkan lagi atau bulatkan lagi, bisa menggunakan telapak tangan atau juga di wadahnya. Oke, sudah selesai. Adonan yang sudah selesai dibulatkan, masukkan ke loyang yang tadi, kemudian tutup lagi dengan kain. Sekarang saya akan lanjut lagi hingga adonannya semua selesai dibulatkan. Untuk adonan yang belum diisi, tetap ditutup dengan menggunakan kain agar adonannya tidak kering. Adonannya sudah selesai dibulatkan, sekarang kita akan tutup lagi dengan kain dan diamkan selama 30 menit hingga mengembang 2 kali. Setelah 30 menit kita cek dulu adonannya. Oke, adonannya sudah mengembang, sekarang tinggal kita oles dengan susu cair. Oh ya, jangan lupa ovennya dipanaskan 15 menit sebelum adonan ini kita masukkan. Agar adonannya lebih menarik, saya akan tambahkan meses dan juga wijen di atas adonannya. Kalau tidak punya bisa di skip ya. Adonan roti sobeknya siap untuk kita panggang. Adonan roti sobeknya akan saya panggang selama 25 menit dengan suhu 160 derajat. Saya menggunakan oven otang, apinya api sedang, kemudian lubang pada bagian atas ditutup saja. Untuk loyangnya 20 menit pertama saya buat di rak tengah, kemudian nanti 5 menit berikutnya saya pindahkan ke rak atas hingga rotinya matang kecoklatan. Untuk oven listrik 160 derajat api bawah selama 25 menit. Nah, setelah 20 menit loyangnya saya pindahkan ke rak atas agar permukaan adonannya cepat matang. Oke, roti sobeknya sudah matang, sekarang tinggal kita pindahkan. Setelah rotinya dikeluarkan dari oven, langsung dioles dengan mentega atau margarin biar lebih wangi dan juga lembut. Dadah, ini dia nih roti sobek tanpa ulen, tanpa mixer yang sudah dioles dengan mentega. Nah, sekarang saya akan coba roti sobeknya. Ini seratnya. Ini masih panas banget. Biar rotinya tetap lembut, ketika sudah dingin langsung dimasukkan ke dalam plastik atau ke wadah tertutup ya. Nah, ini dia nih roti sobeknya. Saya akan perlihatkan bagian dalamnya. Ini isinya keju. Nah, ini dia nih bagian rotinya. Ini lembut banget. Jadi teman-teman tanpa mixer, teman-teman juga sudah bisa buat roti sobek ala-ala bakery. Saya coba dulu.
Rotinya benar-benar lembut. Sekarang saya akan coba lagi yang isian coklatnya. Ini dia. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Ditunggu nih subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga bertambah berkat buat kalian. Dan nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.